digunakan untuk terapi herbal pun sangat banyak. Next. Ayo cepatlah, mana dia? Next. Slide berikutnya. Contoh dari obat herbal itu sendiri ada 3. Yang pertama itu jamu. Jamu menurut Menteri Kesehatan itu adalah suatu obat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, maupun campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan sebagai pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jamu memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 2, klaim khasiat itu dibuktikan berdasarkan data empiris yang ada. 3, memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Contoh dari jamu sendiri, itu yang pertama yaitu jamu kencur. Itu diracik dari campuran berbagai bahan yaitu beras putih, kencur, asam jawa, dan daun-daun pandan. Jamur beras kencur ini cocok untuk dikonsumsi anak-anak yang memiliki masalah dengan nafsu makan. Konsumsi beras kencur secara rutin mampu meningkatkan nafsu makan anak dan stamina tubuh. Manfaat lain yang didapatkan dari konsumsi jamu kencur ini adalah meredakan batuk, demam, mencegah kanker, sembelit, dan lain-lainnya. Next. 2, jamu sinam. Jamu sinam ini dibuat dari asam jawa yang dipadu dengan kunyit, gula merah, temulawak, dan rempah lainnya. Jamu sinam dapat dipercaya bisa meremajakan kulit, mencerahkan kulit, dan meredakan nyeri haid karena berbagai kandungan senyawa antioksidan dan antiinflamasi di masing-masing bahan. 3, jamu kunyit asam. Merupakan jamu yang biasanya paling banyak dicari. Kini sudah banyak produsen jamu yang membuat jamu kunyit asam saset. Jamu kunyit asam ini bahan utamanya itu adalah kunyit dan asam jawa. Namun diberi beberapa tambahan bahan seperti gula merah, temulawak, dan rempah lainnya. Warna kuning pada kunyit disebabkan oleh adanya pigmen dari senyawa kurkumin. Kurkumin ini diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, antiinflamasi, dan anti kanker. Minuman kunyit asam dipercaya bisa mengatasi nyeri saat haid karena mengandung senyawa kurkumenol yang bertugas sebagai analgesik. Sedangkan pada buah asam senyawa yang berfungsi sebagai analgesik atau anti nyeri yaitu antosianin. Keempat yaitu jamu pelangsing perut instan. Merupakan jamu untuk pria atau wanita yang dapat membantu mengurangi lemak tubuh dan melancarkan buang air besar. Jamu pelangsing perut mengandung daun jati elanda, temu ireng, temulawak, kumis kucing, fiber green tea, dan madu. Yang selanjutnya yang kedua yaitu contoh dari obat herbal ini adalah OHT, sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik yang disebut juga dengan pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Contoh dari OHT ini sendiri yaitu yang pertama lelap. Lelap ini merupakan obat herbal terstandar yang berkhasiat untuk membantu memeringankan gangguan tidur atau insomnia serta membuat tidur lebih nyenyak. Gambarnya bisa teman-teman lihat sendiri. Yang kedua yaitu diapet. Diapet adalah produk herbal yang bermanfaat untuk mengobati diare, mengurangi frekuensi buang air besar, memadatkan feses yang cair, dan meredakan rasa mulas akibat diare. Ada 3 jenis produk diapet yang dijual secara bebas di pasaran, yaitu diapet, diapet anak, dan diapet NR. Dan bisa lihat sendiri gambar dari obat dari diapet di PPT kami. Yang ketiga yaitu antangin. Antangin JRG ini digunakan untuk meredakan gejala masuk angin seperti badan meriang, mual perut, kembung, atau pusing. Gambarnya bisa dilihat di PPT kami. Ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Bahan baku pada produk jadinya sudah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatan yang telah terstandar dan ditunjang dengan bukti ilmiah uji klinik pada manusia.
Fitofarmaka ini memenuhi kriteria yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiatnya dibuktikan secara ilmiah atau praklinik dan klinik pada manusia. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kelima, jenis klaim pengguna sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Contoh dari fitofarmaka sendiri yang pertama yaitu Stimuno dari tanaman meniran atau Phyllanthus niruri yang berkhasiat dan aman untuk meningkatkan kekebalan tubuh guna untuk mencegah sakit dan mempercepat penyembuhan. Dan kedua yaitu contoh yang kedua Tensigard. Tensigard diformulasikan sebagai anti-hipertensi dengan komposisi ekstrak seledri Apium graveolens 75% dan ekstrak kumis kucing Orthosipon stamineus 25%. Selain digunakan untuk membantu meringankan tekanan darah tinggi, Tensigard juga digunakan untuk kolesterol. Yang ketiga yaitu Exgra. Exgra berfungsi meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh pada pria, memperbaiki kualitas sperma seperti mengatasi masalah ejakulasi dini. Terbuat dari ekstrak Ganoderma lucidum atau jamur lingzi, ekstrak Euricoma radix, ekstrak ginseng, ekstrak Ratrovarti, fructus atau lada hitam, dan royal jelly. Yang ketiga yaitu Nodiar. Nodiar ini merupakan obat herbal secara tradisional dari ekstrak Pisidivolume dan ekstrak Curcuma domestica rhizoma yang digunakan untuk menyembuhkan diare. Ekstrak Pisidivolume ini memiliki efek farmakodinamik yang bekerja pada otot polus usus, sedangkan tanin yang terkandung meliputi mukosa usus terutama pada kolon melalui penyerapan toksin dan pengendapan protein. Curcuma domestica rhizoma bekerja dengan efek spasmolitiknya sebagai antipropulsi oleh antagonis non-kompetitif pada reseptor asetilkolin. Komposisi diperkuat dengan antapulgit yang melindungi usus dan menyerap racun bakteri dan meningkatkan konsistensi feses dengan penyerapan cairan di lumen usus. Selanjutnya adalah sistem pengobatan herbal. Yang pertama itu adalah Ayurveda. Konsep Ayurveda sendiri yaitu menurut teori Ayurveda, setiap manusia ini merupakan kombinasi dari 5 elemen. Udara, air, api, bumi, dan langit. Elemen ini kemudian bersatu di tubuh dan membentuk 3 jenis energi yang dinamakan dosas. Dosas terdiri dari Vata, Kapha, dan Pitta. Pada konsep Ayurveda, tingkat keseimbangan dosas seseorang dianggap bisa menggambarkan keunikan kepribadian masing-masing orang, serta risiko kecenderungan jenis penyakit yang diderita. Saat dosas di tubuh tidak seimbang, akan menyebabkan gangguan pada aliran energi vital di tubuh yang tidak seimbang, yang akan menyebabkan gangguan pada energi vital di tubuh yang disebut prana. Terganggunya aliran energi di tubuh ini dipercaya dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan membuat sisa kotoran di tubuh yang disebut ama menumpuk. Saat ama menumpuk, maka gangguan pencernaan dan gangguan aliran energi akan terus terjadi. Jenis-jenis dari energi dalam Ayurveda. Yang pertama dalam pengobatan Ayurveda, ketidakseimbangan ada ketiga dosa dipercaya akan memicu kemunculan penyakit. Ketiga dosa tersebut terdiri dari unsur di bawah ini. Yang namanya pitta dosa atau api dan air. Energi ini mengelola beberapa hormon yang berhubungan dengan nafsu makan, pencernaan, serta metabolisme tubuh. Kelelahan terlalu lama di bawah sinar matahari atau mengonsumsi makanan pedas ataupun asam yang dipercaya dapat mengganggu keseimbangan pitta dosa. Seseorang yang didominasi pitta dosa lebih berisiko menderita penyakit Crohn, hipertensi, penyakit jantung, tekanan emosi, dan infeksi. Selanjutnya, Vata dosa atau ruang dan udara. Energi ini mengatur jalur pernafasan, aliran darah, fungsi jantung, pikiran, serta kemampuan tubuh untuk mengeluarkan racun dari usus. Begadang, ketakutan, dan mengonsumsi seporsi makanan yang terlalu cepat setelah makanan utama dapat mengganggu keseimbangan elemen ini. Risiko penyakit jantung, asma, kecemasan, gangguan sistem saraf, penyakit kulit, dan rheumatoid arthritis akan lebih besar jika tubuh didominasi Vata dosa.
Yang selanjutnya itu Kappadosa atau bumi dan air. Energi Kappadosa ini berperan mengatur berat badan, pertumbuhan otot, sistem kekebalan tubuh, serta kekuatan dan stabilitas tubuh. Setelah perut kenyang, mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan asin dapat menyebabkan gangguan pada dosa ini. Yang selanjutnya cara penanganannya. Prinsip dasarnya yakni mencegah adanya suatu penyakit dengan berusaha menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, dan lingkungan kita. Teknik pengobatan Ayurveda ini kebanyakan menggunakan tumbuhan dalam mengobati ketidakseimbangan pada tubuh manusia sebelum ketidakseimbangan itu berkembang menjadi sebuah penyakit. Dengan menggabungkan beberapa jenis tumbuhan herbal, teknik pengobatan Ayurveda terbukti ampuh mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Akan bertanya seputar kesehatan, pola makan, dan gaya hidup pasien terlebih dahulu. Praktisi juga akan melakukan diagnosis dengan memeriksa beberapa bagian tubuh seperti kulit, mata, kuku, bibir, dan lidah. Dari situ, praktisi Ayurveda akan mengetahui dosa yang dominan dalam tubuh pasien. Selanjutnya, para pakar Ayurveda biasanya membuat rencana pengobatan yang dirancang khusus untuk pasien. Mereka akan menyesuaikan dengan kondisi fisik dan emosional serta keseimbangan tiga elemen tadi. Praktik Ayurveda umumnya dijalani dengan beberapa metode, misalnya meditasi, yoga, pola makanan, perawatan tubuh, pijat, aromaterapi, latihan pernafasan, diet vitamin dan mineral, peregangan, dan beberapa metode lain. Meski sudah banyak dipraktikkan, efektivitas pengobatan Ayurveda ini belum terbukti secara medis. Sebagian dokter tidak menganjurkan pengobatan ini karena penelitian mengungkapkan bahwa beberapa jenis obat yang digunakan dalam Ayurveda mengandung logam berbahaya bagi tubuh seperti merkuri, arsenik, dan timah lainnya. Selanjutnya itu manfaat Ayurveda. Yang pertama itu meningkatkan imunitas kekebalan sistem tubuh, dapat menyembuhkan penyakit dari akar bersama dengan gejalanya. Yang ketiga menghilangkan stres. Yang keempat membersihkan tubuh dari racun dan mempertahankan keseimbangan, membantu mencapai keseimbangan keseluruhan energi dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengembalikan keseimbangan dalam tubuh, pikiran, batin, dan lingkungan. Selanjutnya itu jenis Ayurveda. Ayurveda ini keseluruhannya dapat dibagi menjadi atas 8 bidang, yaitu Salya yaitu ilmu tentang ibadah dan cara penyembuhannya. Yang kedua Salakya yaitu ilmu tentang berbagai macam penyakit pada waktu itu. 3 kayak Cikitsa yaitu ilmu tentang jenis dan macam-macam obatan. 4 Bhuta Widya yaitu ilmu pengetahuan psikoterapi. 5 Kaumara Rabertia yaitu ilmu tentang pemeliharaan dan pengobatan penyakit anak-anak termasuk pula cara perawatannya. Yang keenam Agadan Tantra yaitu ilmu tentang pengobatan atau toksikologi. 7 Rasayaman Tantra yaitu tentang pengetahuan kemujizatan dan cara-cara pengobatan non medis. Yang ke-8 yaitu Wajikaranan Tantra yaitu ilmu tentang pengetahuan jiwa remaja dan permasalahannya. Contoh dari obat Ayurveda yaitu Ayu Artes digunakan untuk rematik dan nyeri persendian. Yang kedua Ayu Asmo itu untuk penyakit paru obstruktif kronik, asma dan batuk. Yang ketiga Ayu Bes untuk diabetes mellitus. Ayu Derme untuk masalah kulit seperti psoriasis, jerawat, eksim, kudis, suruam dan alergi kulit lainnya. Ya, selanjutnya Ayulit untuk penyakit hati, Ayurhoid untuk wasir, Ayulaks untuk konstipasi atau sembelit. Next. Sekarang Anda terangkan aja yang ringkas-ringkas aja ya, karena nanti waktu yang kedua yang ketiga juga ini lama sekali Anda nih. Ya, jenis-jenis tam apa aja ya. Jadi prinsip-prinsipnya bisa dibaca semuanya ya. Ini banyak nih filenya ya. Ya, Bu. Yang kedua yaitu yang tradisional Afrika Medicine ya bisa dilihat juga berasal dari tradisional di Afrika Selatan, yaitu dibedakan menjadi Sangoma dan Inyanga. Sangoma ini memiliki peran mendiagnosa penyakit seseorang dan melihat keterkaitannya dengan masyarakat. Sedangkan Inyanga lebih dominan sebagai praktisi pengobatan tradisional yang menggunakan obatan-obatan herbal dan tradisional maupun memanfaatkan bagian dari tubuh binatang untuk mengobati pasiennya. Next. Contoh. Ini contoh-contohnya. Contoh penggunaannya yang pertama Pigem.
Pigem ini tidak hanya digunakan untuk pengobatan tradisional Afrika saja, tapi dia mengembangkan pengikutnya di seluruh dunia. Obat ini untuk hiperplasia prostat jinak ringan sampai sedang yang diklaim oleh penggunanya untuk meningkatkan kemudahan buangan kecil dan mengurangi peradangan. Yang kedua, Securidacha pedunculata adalah digunakan untuk pengobatan luka dan luka batuk, penyakit kelamin dan gigitan ular. Yang ketiga itu Galania secunda digunakan untuk mengobati sakit ginjal pada orang dewasa. Yang keempat Andredera cardifolia itu kaki bengkak akibat sirkulasi yang buruk, masalah hati dan ginjal diobati dengan tapal daun. Sedangkan getahnya juga digunakan untuk mengobati ruam yang disebabkan oleh kontak dengan air kotor. Selanjutnya. Udah? Masih banyak lagi? Melisa? Mana lagi? Slide next-nya mana? Udah? Ada, Bu. Ya, yang dari Cina, aku nggak salah. Coba lah, jangan lama-lama. Yang simpel-simpel aja. Ini contoh yang kelima, yang keenam. Ya, sampai 10 ya. Ya. Dah, yang dari Cina lagi. Dari Cina, Solsti. Belum. TCM ini ini adalah obat dari tradisional dari Cina. Itu adalah pertama itu akupuntur. Akupuntur ini memasukkan semacam jarum kecil ke titik-titik tertentu di tubuh. Penusukan jarum ini dilakukan untuk melancarkan atau manipulasi ki namanya. Yang kedua, akupresur. Akupresur ini menggunakan ujung jari atau benda tumpul. Yang ketiga adalah bekam. Bekam ini dilakukan dengan menggunakan cup atau mangkuk. Yang keempat yaitu guasa. Guasa ini memberikan tekanan ke punggung. Selanjutnya. Yang selanjutnya mungkin bisa di rekan-rekan lihat, yaitu obat herbal Pina Tai Chi, bisa dilihat. Lanjut, Selsti. Ari, tolong bukan e-learning action anak ibu ini, ya kelas B. Ari ini kelas B, kelas A nih, Melisa sebentar. Kelas A, kelas B. Kelas B. Yari. Obat komplementer. Yari. Bekori, anakku sore kuliah forensik ibu malam jam 8. Mbak aja membi absen itu dia karena ya, ibu nggak bisa jam 8 ya. Jam 8 saya bekori bukaan di jam 8 malam ya. Karena jam 4 sore itu nggak bisa. Jam 8 malam gitu. Jam berat di jam 2. Iya. Hari bukaan bekori absen juga ini. Kini komplementer. Iya, kelas B. Beko forensik sih nyasa kelas lah. Makasih ya. Kebetulan lah, Beko. Tolong diisi absennya di learning ya. Udah, depan si hari ya. Udah, cepat Melisa. Next, Selsti. Next. Ini pengobatan Cina ya? Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke bentuk sediaan obat herbal tradisional. Ima akan jelaskan beberapa aja. Mungkin yang pertama yaitu teh. Teh ini adalah sediaan herbal yang mengandung satu atau lebih simplisia yang digunakan untuk penggunaan peroral. Pembuatannya saat sebelum digunakan biasanya dikemas dalam bentuk rajangan dan bungkusan. Yang kedua adalah dekok. Sediaan ini berupa persediaan cair yang dibuat dengan ekstraksi simplisia dengan air pada suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit. Mana 900 sayang? Waduh, Anda salah ketik tuh. 90 derajat Celcius sampai 100. Air mendidih suhunya berapa? Aduh. 100 derajat Celcius. 900 mana tuh? Apa tuh pelarutnya? Ya, selama 30 menit dihitung saat air mendidih ya, dimasukin sampel ya. Jangan lupa ya. Infus, di mana infus? Infus 900 siapa yang ngetik malam ngetik nih? 90 derajat, Bu. Mungkin derajat yang di atasnya mungkin ternolkan sama pembuatnya. Anda baca 900. Air pada suhu, ya maaf, Bu.
Sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi simplisia dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selama 15 menit dihitung saat air mulai mendidih ya, Nak. Ya, 15 menit, bukan dimasukin bersamaan dengan sampel. Ya, jadi dididihkan air dulu, baru dimasukkan sampel. Ya, dihitung 15 menit. Ya, sesaat sampel dimasukkan setelah air mendidih. Itu dibikin keterangannya ya. Jangan salah kaprah. Ya, nanti itu suka menjebak di ujian loh. Ya. Nah, coba yang lain cepat. Yang keempat yaitu jus. Jus adalah sediaan cair yang dibuat melalui maserasi atau pengepresan simplisia segar. Sediaan jus ini dibuat untuk tanaman yang tidak memiliki kandungan kimia yang poten. Yang kelima yaitu sirup. Sirup adalah sediaan cair agak kental yang mengandung paling tidak 50% sukrosa dan biasanya 60-65%. Kandungan gula ini dapat menghambat pertumbuhan mikrobas selanjutnya. 6 yaitu tinktur. Tinktur merupakan sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia menggunakan alkohol atau hidroalkohol dengan cara maserasi atau perkolasi menggunakan pelarut yang sesuai dengan monografi. Selanjutnya, Aris Ferdian, tolong diperpanjang nanti ya zoom-nya ya. Dah? Baik, Bu. Ekstrak adalah sediaan padat, kental, atau cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia menggunakan air, alkohol, atau hidroalkohol dengan metode ekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan monografi masing-masing. Mungkin dari gambar yang dibaca sampai ke bawah. Dah. Iya, Bu. Selanjutnya, udah siap, Bu. Udah? Nah, jadi kita diskusi ya. Ada yang mau ditanyakan kelompok satu? Aduh, dah. Dari ini, tampilan kelompok satu Ibu cepat aja ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan. Mau diskusi, ayo. Tadi teman Anda ada bilang bentuk-bentuk sediaan daripada sediaan herbal. Ya. Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi si Melisa Putri menyampaikan ya. Melisa itu tidak lengkap ya. Nanti dilengkapi bentuk sediaannya. Ada bentuk tinktur. Ada bentuk gargarisma. Ya. Gargarisma obat kumur-kumur. Ya. Masih ketinggalan, tolong dicari nanti tambahnya ya. Deh, masih ada kekurangannya ya. Bentuk-bentuk sediaan herbal. Coba Anda lihat di buku Herbal Indonesia ya. Udah, silakan Anda diskusikan. Ayo kelompok 1 udah tampil, kelompok 2, kelompok 3 silakan tanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Eugenia Sepani, BP 1911 012040, Bu, dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, Bu, tadi kan dijelaskan di dalam pengobatan Ayurveda itu kan menggunakan obat herbal juga, tetapi ternyata mengandung logam berat seperti arsenik. Jadi saya ingin bertanya, apakah obat herbal dari luar itu tidak distandarisasi terlebih dahulu di Indonesia, Bu? Jawab nggak kelompok 1? Jangan ke Ibu tanya. Kalau Ibu udah tahu jawabannya. Ayo kelompok 1. Mana dia? Melisa Putri. Ibu jawab aja lah ya. Jadi karena memperlambat waktu nih ya. Jadi kalau obat dari luar ya seperti Ayurveda atau Chinese ya. Nah, mereka ya seperti di negara kita tidak dilakukan standarisasi ya. Tidak, karena mereka namanya jamu. Kalau kita kan ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Tapi kalau jamu, kita cara produksi obat yang baik ya. Cara produksi obat CPO-TOB, cara produksi obat tradisional yang baik. Tentu dia ada cara-caranya ya. Nanti di kuliah di apoteker nanti ketemu Ibu ya. Nah, jadi apa aja yang diperiksa di obat-obat seperti jamu? Tentu ada standarnya ya, kualitasnya ya. Nah, ada ya. Yang distandarisasi cuman obat herbal terstandar. Karena itu dilakukan uji preteknis terhadap hewan percobaan ya. Kalau di negara luar itu tidak ada ya distandarisasi yang begitu. Ya, di negara kita jamu juga distandarisasi juga ya. Nah, terus dari mana datang logam? Ya, nah itu dia. Karena dia tidak distandarisasi, selama proses pembuatan, ya kita tidak tahu dia pakai alat apa, ya bagaimana proses pembuatannya. Kalau kita kan ada CPO-TB-nya, cara produksi obat tradisional yang baiknya,
tidak boleh memakai bahan yang mengandung logam-logam seperti panci-panci besar untuk mengaduk-aduk, karena kemungkinan ya ada ya dari logam itu dengan proses dia ikut terbawa ya, atau ya pada waktu pengolahannya ya kita enggak tahu dari sampel itu ya, namanya sampel dia hidup di alam ya, kemungkinan ada cemaran ya, cemaran ini banyak ya, bisa jadi ya dari pestisida ya, atau dari